Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik mahasiswa, dalam kesempatan kali ini kita akan melanjutkan kuliah kita pada materi yang ke-9. Materi yang ke-9 ini pada mata kuliah pengantar manajemen. Kemudian yang pada saat ini kita akan membahas pengertian motivasi dan teori-teori tentang motivasi. Silakan adik-adik tonton channel ini dengan cara subscribe, like, dan share. Berangkat dari motivasi, pengertian motivasi sendiri diambil dari bahasa Latin. Bahasa Latin yaitu mover, artinya menggerakkan atau kegiatan-kegiatan yang berusaha untuk menggerakkan supaya sampai kepada tujuan. Dalam sebuah buku yang dikatakan definisi dari motivasi adalah proses psikologis yang menyebabkan stimulus, arahan, dan kegigihan terhadap sebuah kegiatan yang dilakukan secara sukarela dan diarahkan untuk mencapai sebuah tujuan. Ini menurut pendapat Robert Greiner pada tahun 2014. Kemudian, apa teori-teori motivasi? Teori hierarki ini yang dikemukakan oleh seorang psikologi yang bernama Abraham Maslow pada tahun 1943. Teori ini mengemukakan 5 kebutuhan hidup manusia berdasarkan hierarkinya, yaitu mulai dari kebutuhan yang mendasar hingga kebutuhan yang paling tertinggi yang ada pada kehidupan. Teori ini kemudian dikenal dengan teori Maslow atau teori hierarki. Hierarki kelima kebutuhan tersebut antara lain: yang pertama, kebutuhan fisiologis. Kebutuhan fisiologis yaitu kebutuhan makanan, kebutuhan minuman, air, udara, pakaian, kemudian tempat tinggal, dan kebutuhan untuk bertahan hidup. Kebutuhan fisiologis ini merupakan kebutuhan yang paling mendasar yang harus ada di dalam sebuah kehidupan. Kemudian kebutuhan keamanan, dalam bahasa Inggris disebut dengan safety nets. Kebutuhan akan rasa aman dari kekerasan baik fisik maupun psikis, seperti lingkungan yang aman, bebas polusi, perlindungan keselamatan, kesehatan kerja, serta bebas dari ancaman. Kemudian yang ketiga, ada kebutuhan sosial. Kebutuhan sosial, social needs. Kebutuhan untuk dicintai atau kebutuhan mencintai. Manusia merupakan makhluk sosial. Setiap orang yang hidup di dunia memerlukan keluarga atau teman. Kemudian ada kebutuhan penghargaan, esteem needs. Maslow mengemukakan bahwa memenuhi kebutuhan fisiologis, keamanan sosial, orang tersebut berharap diakui oleh orang lain, memiliki reputasi atau percaya diri dan dihargai oleh orang lain. Dan yang terakhir atau yang kelima, kebutuhan aktualisasi diri, self actualization. Atau kebutuhan ini merupakan kebutuhan tertinggi menurut Maslow. Kebutuhan aktualisasi, kebutuhan atau keinginan seseorang untuk memenuhi ambisi pribadinya. Itu menurut
teori Maslow. Kemudian yang kedua ada teori Althusser. Pada tahun 1969 Clayton Althusser mempublikasikan artikelnya tentang kebutuhan manusia. Yang pertama, kebutuhan eksistensi atau existence needs, kebutuhan akan pemenuhan faktor fisiologis dan materialisis, termasuk kebutuhan akan rasa aman. Kemudian kebutuhan hubungan atau relation needs, yaitu kebutuhan memiliki hubungan dengan orang lain. Kemudian yang terakhir ada kebutuhan pertumbuhan atau growth needs, kebutuhan atau keinginan untuk bertumbuh atau berkembang mencapai potensi diri yang secara maksimal. Itu diantara teori-teori tentang motivasi. Ada teori kebutuhan Max Selen, ada yang disebut dengan kebutuhan akan pencapaian, kemudian kebutuhan akan afiliasi, kemudian kebutuhan akan kekuasaan, kemudian teori motivasi Higgins-Herzberg, ada kepuasan kerja, kemudian ketidakpuasan kerja, kemudian ada teori-teori Fromm, harapan, kemudian instrumentally valency, yaitu mengarah pada nilai positif dan negatif yang dirujuk oleh orang-orang terhadap sebuah hasil. Itu diantara pengertian motivasi dan teori-teori motivasi. Silakan adik-adik nambah bacaannya dengan sumber-sumber yang lain tentang pengertian kemudian teori-teori motivasi. Mungkin di dalam pengantar manajemen pada materi yang ke-9 ini tentang motivasi dan teori-teori saya sudahi dan atau saya cukupkan. Silakan adik-adik pahami, kemudian komen, dan saya sudahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.